Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesya Reveliana dengan NIM 240020038 akan menyampaikan materi tentang keterampilan berbicara dan mendengarkan. Sebelum itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkah rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan hingga saat ini untuk hidup dan diberikan kesehatan. Lalu salawat beriring salam terlebih pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya akan mulai dari materi pertama, yaitu tentang keterampilan berbicara. Berbicara menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah berkata, bercakap, dan berbahasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa berbicara adalah cara kita berkata dan menyampaikan sesuatu dengan cara lisan. Cara meningkatkan keterampilan berbicara itu ada banyak. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dengan jelas. Jadi kita sebagai seseorang yang akan berbicara itu harus menyampaikan tujuan yang jelas. Jadi apa yang akan kita bicarakan itu harus jelas tujuannya tuh apa. Nah, yang kedua yaitu tidak perlu banyak memikirkan hal-hal yang tidak dapat dikontrol gitu. Jadi saat kita berbicara, hindari pikiran-pikiran yang akan membuat kita kurang fokus dalam berbicara. Jadi jika kita memiliki banyak pikiran yang tidak dapat dikontrol, maka apa yang akan kita sampaikan tersebut tidak akan tersampaikan kepada pendengar. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Jadi jika kita sudah memiliki rasa percaya diri, maka kita akan lebih lancar dalam berbicara gitu. Jika kita masih kurang pede, kurang percaya diri, maka kita mungkin akan malu-malu dalam berbicara. Jadi mungkin entah itu suara kalian kurang terdengar oleh si pendengar, atau mungkin pelafalan kata kalian itu tidak jelas oleh si pendengar gitu. Jadi jika kita sudah memiliki kepercayaan diri yang tinggi, maka keterampilan tersebut akan meningkatkan keterampilan bicara kalian. Yang selanjutnya yaitu memiliki keterbukaan dan kejujuran. Jadi jika kalian berbicara itu kalian lebih terbuka dan lebih jujur. Jadi apa yang akan kalian sampaikan itu akan lebih mudah diterima oleh si pendengar. Nah, aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam berbicara? Yang pertama yaitu aspek kebahasaan. Jadi bahasa yang kalian pilih dalam kalian akan berbicara itu kalian harus memikirkannya. Jadi bahasa yang kalian pilih itu harus jelas dan mudah dipahami oleh si pendengar. Yang kedua yaitu pemahaman isi pembicaraan. Jadi jika kalian sebagai pembicara itu harus menguasai isi dari apa yang akan kalian bicarakan. Jika kalian tidak paham apa yang pembicaraan itu, kalian tidak paham isi dari apa yang ingin kalian bicarakan, maka keterampilan berbicara kalian itu akan lebih kurang, karena kalian akan lebih banyak berpikir apa sih selanjutnya yang akan saya bicarakan, apa sih kalimat-kalimat yang akan saya katakan selanjutnya gitu. Jadi kalian harus paham apa isi dari pembicaraan kalian tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kinesik. Nah, kinesik ini adalah mimik wajah dan gerak tubuh kalian. Jadi dalam kalian berbicara itu kalian juga harus memperhatikan mimik wajah kalian dan gerak tubuh kalian. Seseorang dapat dikatakan memiliki keterampilan berbicara yang baik. Yang pertama yaitu memiliki intonasi yang tepat gitu. Jadi jika mereka tersebut sudah memiliki intonasi dalam berbicara itu yang jelas, maka mereka dapat dikatakan bahwa mereka mempunyai keterampilan berbicara yang baik. Selanjutnya yaitu pelafalan kata. Nah, dalam pelafalan kata si pembicara itu jelas, a, i, u, e, o-nya jelas, maka seseorang tersebut dapat dikatakan memiliki keterampilan berbicara yang baik. Selanjutnya yaitu
mampu menguasai kalimat dengan lancar. Jadi jika seorang yang akan berbicara tersebut lancar, apa yang dikatakannya itu terlancar, tidak tersendat-sendat, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai seseorang yang dapat memiliki keterampilan berbicara yang baik. Media apa saja sih yang dapat menunjang peningkatan keterampilan berbicara kita? Yang pertama yaitu telepon. Nah, kenapa telepon bisa dapat dijadikan media dalam peningkatan keterampilan berbicara? Yang pertama yaitu jika kalian menelpon orang tua kalian, menelpon sahabat kalian, atau menelpon pasangan kalian, maka kalian akan lebih banyak berbicara. Kalian akan lebih banyak mengeluarkan kalimat-kalimat dan kata-kata dari mulut kalian. Nah, jika kalian lebih sering berbicara, lebih sering mengeluarkan kata-kata dari mulut kalian, tapi itu sesuai juga dengan apa yang akan kalian katakan gitu, maka hal tersebut dapat menunjang peningkatan keterampilan berbicara kalian. Yang kedua yaitu pengeras suara. Nah, pengeras suara ini hampir mirip dengan telepon, tapi bedanya pengeras suara ini mungkin lebih ke orang banyak gitu. Jika misalnya seperti kayak toa masjid gitu. Jadi jika kalian sering menggunakan pengeras suara, itu juga akan meningkatkan keterampilan kalian. Jadi kalian lebih percaya diri gitu. Jadi keterampilan berbicara kalian akan meningkat juga begitu. Materi yang kedua yaitu tentang keterampilan mendengarkan. Nah, mendengarkan ini adalah proses aktif menerima rangsangan berupa isyarat yang diterima oleh telinga. Jadi proses mendengarkan ini juga proses dari timbal balik seseorang yang berbicara. Jadi jika kalian berbicara pasti ada dong orang yang akan mendengarkan. Nah, maka mendengarkan ini adalah suatu kegiatan dalam menerima rangsangan isyarat dari telinga, melalui telinga. Nah, bagaimana cara meningkatkan keterampilan mendengarkan? Yang pertama yaitu fokuskan perhatian kalian pada lawan bicara. Jika ada orang yang berbicara kepada kalian, maka kalian otomatis akan menjadi si pendengar. Jadi kalian harus fokus dan memberikan 100% perhatian kalian pada lawan bicara. Jadi kalian akan lebih dapat mendengar dan memahami apa yang akan disampaikan oleh si pembicara. Yang kedua yaitu tunjukkan bahasa tubuh yang positif. Nah, tunjukkan bahasa tubuh yang positif ini contohnya yaitu entah itu kalian melihat matanya gitu, eye contact kepada mereka, dan kalian lebih tubuhkan tidak mungkin tidak gerak-gerak, atau mata kalian tidak ke kanan ke kiri gitu, atau kalian tidak melakukan hal-hal lain, entah itu kalian hentakkan kaki, tangan kalian melambai-lambai gitu. Jadi kalian menunjukkan bahasa tubuh yang positif pada si bicara. Yang ketiga itu hindari memotong pembicaraan. Kita sebagai pendengar itu tidak boleh memotong pembicaraan si seseorang yang akan berbicara. Jika kita memotong pembicaraan si pembicara, maka apa yang akan disampaikan oleh si pembicara itu tidak akan tersampaikan kepada kita karena kita memotong pembicaraannya. Nah, yang keempat yaitu perhatikan kalimat yang diucapkan. Nah, kita sebagai pendengar harus memperhatikan kalimat yang diucapkan oleh si pembicara. Jika kita sebagai pendengar tidak memperhatikan kalimat yang akan diucapkan oleh si pembicara, maka kita tidak tahu apa sih tujuan dari seseorang itu berbicara kepada kita. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.